Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para reviewer, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal kami eh, yang berjudul Manajemen Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada era new normal. Kami di sini beranggotakan dua orang, Ketua Profesor Dr. Fauzan Rashid dan saya sebagai anggotanya M. Sandi Marta. Latar belakang penelitian, eh, ada dua latar belakang penelitian ini. Yang pertama adalah phenomenal gap atau yang disebut Indonesia gap di sini. Di sini kita bisa melihat data partisipasi politik masyarakat Indonesia menunjukkan terjadi penurunan pada tahun 2014, 17, 18, dan 20. Data tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia dalam partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan masih tergolong buruk karena masuk dalam klasifikasi kurang dari 60%. Jadi ini adalah data dari KPU, sehingga kategori partisipasi politik masyarakat Indonesia masih tergolong buruk. Kemudian riset gap yang kedua adalah hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengetahuan politik berpengaruh positif terhadap partisipasi politik. Namun ada penelitian lain yang melakukan, yaitu De Vries tahun 2016 menyatakan pengetahuan politik tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik. Dengan demikian terjadi inkonsistensi penelitian terdahulu mengenai pengaruh political knowledge dan partisipasi politik. Ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat partisipasi politik sangat penting untuk kemajuan negara. Nah, novelty penelitian ini, pertama adalah penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di antara perbedaannya, pertama, penelitian ini menguji secara tidak langsung pengaruh pengetahuan politik dan penggunaan media terhadap partisipasi politik. Jadi kita menggunakan analisis mediasi. Penelitian sebelumnya mereka menguji secara langsung, namun penelitian ini menguji secara tidak langsung. Kedua, penelitian ini berfokus pada responden yang berasal dari pegawai, yaitu pimpinan level rendah, menengah, dan tinggi. Yang dimintai strategi dalam peningkatan partisipasi politik. Pada penelitian sebelumnya, fokus mereka pada pemilih saja. Namun kali ini, karena kita bicara mengenai strategi, maka pada level pimpinan saja. Kemudian yang ketiga, konteks penelitian ini dilakukan pada kondisi era new normal setelah pandemi COVID-19. Dan keempat, penelitian ini dilakukan di negara berkembang, di mana beberapa hasil penelitian dilakukan di negara maju. Ini adalah novelty penelitian. Kemudian teori yang digunakan atau grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah attribution theory atau yang dikenal dengan teori atribusi. Pada teori atribusi ini ada dua hal yang sangat menentukan perilaku individu atau partisipasi politik. Itu adalah pertama adalah faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal. Internal diyakini di sini adalah individu, yaitu pengetahuan politik. Dan eksternal di sini yang berasal dari luar yaitu penggunaan media sosial. Ini yang menjadi faktor atau ini yang menjadi teori yang sebagai pisau analisis dalam penelitian kami. Kemudian ini adalah model penelitian kami. Ada hipotesis. Hipotesis 1A, pengetahuan politik berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik. Hipotesis 1B, penggunaan media berhubungan positif terhadap kepercayaan publik. H2A atau hipotesis 2A, pengetahuan politik berpengaruh positif terhadap partisipasi politik. H2B, penggunaan media berhubungan positif terhadap partisipasi politik. Kemudian H3A, kepercayaan politik, mediasi hubungan antara pengetahuan politik dan partisipasi politik. Dan hipotesis ketiga, H3B, kepercayaan politik memediasi hubungan antara pengguna media dan partisipasi politik. Ini adalah model penelitian kami. Di sini kita bisa lihat pengetahuan politik dan penggunaan media merupakan variabel antecedent, sedangkan kepercayaan politik merupakan variabel mediasi, dan partisipasi politik merupakan variabel
Y atau dependen yang dipengaruhi oleh kepercayaan politik, pengetahuan politik, dan penggunaan media. Ini adalah strategi yang digunakan, yang ditawarkan oleh kita bagaimana meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei untuk mengumpulkan data daripada pegawai KPU Indonesia. Dari populasi tersebut, peneliti mengambil sampel dengan teknik proporsi sampling. Dengan kriteria sampel merupakan pimpinan pada level rendah, menengah, dan tinggi di Provinsi Jawa Barat, Bali, Jakarta, Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sulawesi. Dalam menentukan ukuran sampel menggunakan pendapat Roscoe, yaitu ukuran sampel dapat dikumpulkan dan diolah dengan jumlah antara 30 hingga 500 sampel penelitian. Survei dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai bulan Maret hingga Mei 2023. Pelaksanaan survei dibantu oleh asisten peneliti sebanyak 4 orang. Teknik analisis menggunakan uji mediasi dengan teknik analisis makro proses Hayes model 4 dengan bantuan software SPSS 23 ya. Jadi teknik ini adalah model 4 ya, yaitu model dalam makro proses Hayes dalam menganalisis uji mediasi. Selanjutnya target penelitian kami, outputnya yaitu yang pertama adalah International Public Sector Management P1 Emerald Publishing dan Human System Management kedua US Publishing. Ini adalah jurnal yang kredibel dan tidak open access serta terbitannya cenderung sedikit. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan proposal kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.